8 tragedi berujung maut setelah memainkan papan kuija. Selamat datang di channel YouTube Rinto Sujarwo. Sebelum aku menjelaskan detail ceritaku ini lebih lanjut, aku harap kalian bisa untuk pencet dulu tombol subscribe, like, share video ini, dan silakan tinggalkan komen di video ini. Apakah kamu percaya bahwa permainan kuija itu memang benar-benar bisa memanggil arwah atau mengundang makhluk halus untuk datang? Apabila kamu tidak percaya, mungkin kamu harus mendengar dulu tentang tragedi yang konon diakibatkan karena bermain dengan papan kuija ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk check this out. Diperintah setan. Pada 2007, seorang pria bernama Joshua Tucker membunuh seorang teman bernama Donald dan ibu serta saudara perempuan temannya tersebut. Namun demikian, ibunya menganggap putranya itu sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Menurut ibunya, sebelum menggorok Elizabeth Skalsin 13 tahun dan menikam Ellen Skalsin 41 tahun, sebanyak 40 kali, Tucker telah main kuija selama 45 menit. Tersangka dan Donald menjadi teman karena sama-sama tertarik dengan satanisme, yaitu pemujaan setan. Papan permainan kuija itu sendiri baru diberi Donald sehari sebelum kejadian. Pada hari kejadian pembunuhan, mereka mempertanyakan keinginan menjadi pembunuh berantai. Sambil bermain, mereka juga menenggak alkohol dan sirup obat batuk. Ketika bertanya tentang korban pertama pembunuhan, jawabannya adalah ibu. Donald memang tidak ikut serta dalam pembunuhan, tapi ia membantu membersihkan tempat kejadian. Ibunya bahkan sempat menekan nomor bantuan darurat 911 saat sedang diserang remaja pemuja setan. Pada 1987, orang remaja perempuan yang tampak lugu, Bunny Dixon 16 tahun dan Elizabeth Town 18 tahun diberi tumpangan di Orlando oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa pertukaran pelajar dari Vietnam bernama Ngo Van Dam. Tapi ketika mobil berhenti, kekasih mereka keluar dari persembunyian di semak-semak dan menodongkan senjata. Mahasiswa itu dirampok dan dipaksa masuk dalam bagasi mobil, lalu dibawa ke kawasan sunyi. Di sana mahasiswa itu diukirkan salib terbalik di dadanya dan ditembak 7 kali hingga meninggal sebagai sesajian kepada setan. Para remaja itu ketahuan dan diringkus beberapa hari kemudian. Mereka menjelaskan kepada polisi bahwa semua itu adalah kemauan seorang anak berusia 10 tahun bernama David yang menghubungi mereka melalui papan kuija. Mereka mengaku diperintahkan untuk mencuri mobil, merampok seseorang, dan pergi meninggalkan Florida untuk ikut karnaval di Virginia. Kejahatan lintas usia. Ketika seorang ibu dan anak sedang bermain kuija pada 1933, Dorothea Irene Turley yang menggerakkan perangkat petunjuk memerintahkan putrinya Mattie yang berusia 15 tahun untuk menembak ayah setelah selesai memerah. Dorothea bahkan menceritakan kepada putrinya bahwa ia ingin menikahi seorang koboi tampan dan menyingkirkan suaminya Ernest dengan cara yang mudah. Untuk memastikan langkah tersebut, mereka bahkan mencari kepastian dari papan kuija dan seperangkat kartu. Mattie, anaknya, kemudian menembak ayahnya dengan shotgun hingga korban kemudian meninggal di rumah sakit karena lukanya. Menurut Mattie, ia melakukannya karena papan itu tidak bisa dilawan dan kemudian menjalani pengasuhan oleh negara bagian selama 3 tahun. Hingga akhirnya mendapat pengampunan. Kesurupan. Orang pria bernama Gary Gilmore menjadi terkenal karena meminta dihukum mati karena kejahatannya, termasuk pembunuhan 2 pria di Utah pada 1976. Dia akhirnya dihukum tembak mati setahun sesudah permintaannya. Tapi kisahnya terus hidup dalam buku Shot in the Heart yang ditulis oleh adiknya Michael Gilmore. Dalam buku itu dikisahkan bahwa ibu mereka percaya ada roh setan menguntit keluarga mereka dan mempersalahkan roh jahat itu atas kematian saudara perempuannya dan kelumpuhan seorang saudara perempuan lainnya. Si ibu menyebut keberadaan roh jahat itu setelah bermain kuija sewaktu masih kecil.
Si ibu pada akhirnya menganggap roh jahat itu telah merasuk dalam jiwa putranya. Gary setelah anak tersebut mulai mendapatkan mimpi-mimpi buruk bahwa ia sedang dipenggal. Saat yang sama, ibunya mengaku melihat ada setan berdiri di atas putranya sedang tidur di ranjang. Ibu itu mengaku melihat lagi setan itu sesaat sebelum Gary mulai bermasalah. Akhirnya setan yang dipanggil melalui papan kuija itulah yang dipersalahkan oleh si ibu. Kisruh satu kota. Pada Maret 1920, seluruh warga El Cerrito, California mengalami histeria massal karena permainan kuija. Semua dimulai oleh ulah 7 orang yang bermain dan kemudian bertindak gila hingga akhirnya diringkus petugas. Tapi beberapa hari sesudahnya, kegilaan itu seakan menular. Semakin banyak orang yang tidak waras, bahkan beberapa orang polisi pun ikut turut serta. Salah satu polisi membuka seragamnya dan lari masuk ke sebuah bank sambil menjerit. Orang remaja putri berkeliaran telanjang karena merasa bisa berkomunikasi sangat jelas dengan roh-roh. Beberapa pakar kesehatan jiwa diminta bantuan memeriksa 1.200 warga. Disimpulkan bahwa kota itu mengalami sejenis histeria menyebar. Pemerintah kota pun kemudian melarang penjualan ataupun kepemilikan papan kuija dalam batas-batas kota. Keputusan juri pengadilan berdasarkan kuija. Ketika diminta membantu dalam kasus pembunuhan dengan terdakwa Stephen Young, penilaian suatu tim juri dalam pengadilan itu harus dibatalkan karena tim juri ketahuan menggunakan permainan kuija dalam memberikan penilaian hukum. Pada 1993, Young disangkakan dengan pembunuhan berganda atas pasangan pengantin baru Harry dan Nicola Fuller. Didakwa dengan hukuman penjara seumur hidup. Dalam proses pengadilan, para juri diberi kamar terpencil di sebuah hotel. Suatu malam setelah minum-minum, 4 anggota tim menyelinap ke suatu kamar lain dan bermain kuija dengan papan buatan sendiri. Mereka mencoba berkomunikasi dengan arwah para korban, lalu mendapatkan petunjuk melalui kata Harry dan menyatakan bersalah besok. Orang itu kemudian membujuk para anggota juri lainnya saat sarapan dan semua setuju bahwa yang memang bersalah. Tapi mereka kemudian ketahuan dan peradilan diulang walaupun yang memang kedapatan bersalah. Cara kabur. Ketika ditempatkan di Augsburg, Jerman Barat pada 1989, ada 6 perwira intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat yang mulai eksperimen dengan hal-hal supernatural. Padahal mereka semua tersaring untuk akses hal-hal sangat rahasia dalam tugas. Mereka menghubungi sejumlah roh yang ditenggarai memprediksi beberapa gempa bumi dan peperangan. Pada musim semi 1990, papan kuija mulai menceritakan pada mereka bahwa pengangkatan sudah menjelang sehingga mereka harus pergi. Musim panas pada tahun yang sama, mereka melakukan penerbangan dari Munich ke Atlanta lalu raib tanpa izin. Ternyata mereka menuju Gulf Breeze, Florida, yaitu suatu tempat yang terkenal dengan beberapa penampakan UFO. Mereka bermaksud bertemu dengan teman yang adalah seorang cenayang, tapi mereka kemudian ditangkap karena desersi selama 5 hari. Semuanya dipecah dan mendapatkan penangguhan tengah bulan gaji. Musuh di penjara. Dalam suatu kejadian di penjara California pada tahun 2000, sekelompok narapidana yang semuanya menjadi anggota beberapa geng berkumpul untuk membuat sendiri papan permainan kuija. Mereka sangat kaget dengan hasil permainan, gak ketakutan sendiri. 3 narapidana mulai berdoa kepada setan dan merasa mereka sedang kerasukan. Tuhan pun menyebar hingga 3 hari kemudian. Selama itu orang-orang menjerit-jerit, menangis dan melong-long-long. Beberapa di antaranya bahkan mengaku teman dan kerabat yang sudah meninggal. Suasana semakin kacau dan guncang, banyak narapidana yang merasa kerasukan. Pihak berwenang kemudian memanggil beberapa pendeta yang kemudian memberkati 29 narapidana dengan memercikkan air suci.
Pihak berwenang penjara melakukan wawancara dan menyimpulkan bahwa para narapidana tidak mereka-reka ketakutan mereka. Orang-orang itu benar-benar yakin bahwa mereka telah kesurupan. Itu tadi 8 tragedi akibat bermain dengan papan Ouija. Bagi kalian yang masih asing banget dengan permainan ini, di papan Ouija itu adalah permainan papan datar bertuliskan 26 huruf alfabet, lalu angka 0 hingga 9 dan beberapa kata singkat ya dan tidak, yes or no. Para pemain menempelkan jari pada alat petunjuk, mengajukan pertanyaan, dan kemudian dibimbing oleh arwah atau roh yang mengeja jawaban atas pertanyaan tersebut. Saran aku untuk kalian, kalau mau iseng itu jangan iseng-iseng manggil arwah. Salurkan aja keisengan kalian untuk hal-hal yang lebih positif dan tentunya yang sangat-sangat aman aja, tanpa resiko. Oke, sampai di sini ya video kali ini. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube aku ini dengan cara like, subscribe, share, kemudian komen video ini agar aku lebih semangat lagi dalam berkarya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan see ya di video besok.